Halo semua, apa kabar? Kembali di channel ini, saya Rifki Wanudin dari Institut Teknologi Sumatera. Jika sebelumnya saya sudah membagikan langkah-langkah atau panduan untuk mengelola e-learning, untuk menggunakan Discord, kemudian ada PowerPoint, ada Keynote, kemudian ada OBS. Nah, sepertinya untuk bagian Discord memerlukan penjelasan tambahan bagaimana kita mengelola kelas atau setup Discord itu sendiri agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Nah, sepertinya bagian penjelasan ini pun tidak bisa selesai dalam satu waktu, sehingga mungkin akan ada video berikutnya, tapi itu tergantung kalian juga apakah membutuhkan atau tidak. Silakan beri pesan di kotak komentar. Nah, sebelumnya Discord ini apa sih? Kenapa kok saya menggunakan Discord? Kenapa nggak menggunakan platform teknologi yang lain? Jadi singkat kata, Discord ini adalah alat komunikasi teknologi VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol. Jadi intinya sih telepon internet gitulah. Nah, karena basisnya adalah dia itu telepon, maka memang penguatnya adalah pada komunikasi audio. Inilah kelebihan yang saya manfaatkan dengan betul-betul, sehingga kemarin ketika kami berhasil menyelenggarakan kuliah sinkron online langsung live itu selama 2,5 jam, ya tentu lebih ya karena biasa kan orang aktif masuk tapi kelasnya belum mulai. Jadi mungkin sekitar 3 jam itu mengonsumsi data sebesar 130 megabyte. Itu sudah termasuk dengan tayangan slide. Menurut saya itu mencengangkan untuk waktu 3 jam dengan konsumsi data sebesar itu sangat menguntungkan bagi siapapun, dosen maupun mahasiswa. Apalagi dengan koneksi internet yang sangat beragam di setiap daerah dan harga dari setiap kota, saya kira Discord ini bisa menjadi salah satu alternatif buat yang ingin menghemat data. Tentu saja kalau dibilang fasilitasnya memang jauh, ini bukan perangkat teknologi komunikasi untuk pembelajaran, sama sekali bukan, tetapi kita bisa gunakan ke arah sana. Nah, untuk itu saya akan membagikan tips dan triknya mengelola Discord. Untuk itu, pertama-tama tentu saja silakan download dulu aplikasi Discord app, silakan di-download. Di tempat saya ini menggunakan sistem macOS. Tidak masalah karena Discord juga mendukung untuk operating system yang lain. Untuk perangkat komputer misalkan menggunakan Windows dan Linux. Sementara untuk perangkat smartphone itu bisa menggunakan Android ataupun iOS. Jadi dukungannya sudah ke semua operating system, jadi tidak ada alasan tidak bisa menggunakan Discord. Banyak mahasiswa saya itu kuliahnya cukup dari HP, bahkan melihat slide pun dari HP. Mereka menggunakan fitur split screen, jadi membagi layar, yang atas itu slide, yang bawah untuk Discord-nya. Itu sangat memungkinkan dan cukup ringkas. Setelah Anda mendownload, bukalah aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Discord. Nah, di sini pertama-tama akan diminta untuk login. Jika Anda belum memiliki akunnya, maka saya mohon Anda klik register atau daftar di bawah ini. Setelah mendaftar, gunakanlah email yang Anda inginkan, lalu login. Nah, saya ini tinggal login. Nah, kemudian karena saya sudah mengaktifkan fitur pelindung menggunakan autentikasi beberapa tahap, dan saya berhasil terkoneksi ke dalam sistem Discord. Nah, ini adalah halaman tampilan pertama. Kalau saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari Discord, di sisi bagian kiri ini adalah lokasi server. Nanti saya jelaskan server itu apa. Kemudian di sini adalah teman. Kemudian di sini adalah fitur teman-teman yang berjejaring. Kemudian ini ada DM, itu untuk direct message. Kemudian juga ini adalah notifikasi untuk dimension. Kemudian adalah fitur bantuan, link bantuan. Kita tidak ke sana, kita lihat ke contoh kelas online. Jadi ini adalah resmi dari Twitternya Discord. Mereka membantu kita untuk membuat sebuah template kuliah online. Saya memang tidak membuat inovasi, karena sebetulnya ini murni saya hanya mencontoh dari template-nya di Discord sendiri. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana membagi channel untuk keperluan perkuliahan. Ada komunikasi office hour times, kemudian pengumuman jadwal kelas, kemudian ada tempat untuk berbagi catatan perkuliahan, kemudian ini tempat untuk mengumpulkan jawaban tugas rumah, kemudian ini adalah pertanyaannya, kuisnya, kemudian ini adalah kelas, MK, MG, MU, ini adalah ruang kelas maksudnya.
Kemudian untuk lectures di sini adalah jam-jam perkuliahan, di mana kita bisa ngobrol di dalam situ bersama mahasiswa kita untuk menyelenggarakan perkuliahan. Selain itu ada juga study group. Kemungkinan study group ini bisa kita gunakan untuk mahasiswa yang sedang tugas akhir, atau kita memiliki proyek penelitian atau proyek pengabdian masyarakat bersama, sehingga kita bisa lebih spesifik ya. Ini bukan kelas, di luar kelas, tapi masih dalam nuansa akademik. Kemudian ada juga ruang guru istilahnya, ruang dosen. Jadi satu server ini kita bisa mengundang teman-teman seprodi atau serumpun ilmu pengetahuan atau sejurusan atau bahkan se-universitas, itu sangat memungkinkan. Tetapi sebelum kita bicara membuat server satu universitas, kita perlu tahu yang namanya role. Jadi jika Anda klik yang bagian atas ini, nanti kita bisa pilih server settings. Ini adalah pengaturan server. Dalam pengaturan server, ada bagian yang sangat penting yaitu adalah peran, roles. Di roles ini, ada banyak sekali pengaturan yang harus kita baca dengan seksama ya. Ini harus dibaca dengan seksama, karena ini akan mempengaruhi bagaimana keteraturan itu akan tercipta. Kalau Anda tidak mengatur ini, maka tampilan server itu akan berantakan di sisi klien. Karena kita administrator, otomatis kita akan mengatur segalanya. Nah, di sini ada pembagian profesor, teacher aid, kemudian ini adalah mahasiswa untuk setiap kelas, kemudian inilah aturan untuk semua orang. Saya ingin memberikan contoh untuk kelas saya sendiri. Kebetulan di sini saya membuat sebuah server, nama servernya Kampus Merdeka, itu terserah. Nah, di sini saya tidak begitu rumit, isinya cuma santuy. Saya membuat dua kategori, yaitu yang pertama kategori sebetulnya untuk pengumuman secara bebas ya. Dan ini betul-betul, saya tidak ingin mahasiswa kita terlalu kaku, sehingga inilah ruang mereka. Ini ruang mereka untuk berkomunikasi. Kemudian ada juga ruang yang khusus untuk belajar secara daring. Nah, inilah kelas saya. Saya mengajar di mata kuliah yang namanya ini, TF2205. Di sini akan ada semua. Ada pengumuman dan diskusi terkait mata kuliah. Dan jadi kami sudah diskusi di sini banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah voice channel. Ini adalah tempat untuk berbincang bersama-sama secara online. Nah, saat ini tidak ada yang online, tapi ini adalah mahasiswa saya semua. Mereka offline sekarang. Jadi saya hanya sendirian di voice channel ini. Saat Anda masuk di voice channel, Anda bisa ngobrol dengan semua orang yang ada di sini. Berapakah batasan untuk bisa conference call seperti ini? Kalau saya istilahkan ini bisa conference call ya. Jumlahnya adalah tak terhingga. Jadi kalau Anda periksa pengaturannya, kita lihat. Pengaturannya adalah user limit. Batasan untuk jumlah membernya ada berapa. Ini yang ujung kiri adalah no limit, alias tidak ada batasan. Kemudian kita juga bisa setting 99 orang. Intinya, channel ini bisa kita gunakan untuk sejumlah orang yang tidak terbatas. Batasannya adalah koneksi internet dan kemampuan RAM. Karena, bayangkan ya, jika Anda memiliki sebuah kelas isinya 200 orang, kemudian paling tidak 100 orang ngomong bersama-sama, apa yang terjadi? Tidak akan ada sinyal yang bisa masuk, justru malah pecah. Justru malah informasinya tidak bisa didapatkan. Untuk itu, Anda perlu sekali mengatur permission atau role. Jadi sekali lagi, periksa ke server setting, kemudian pilih roles. Di roles ini saya membuat roles yang sangat-sangat simple, yaitu dosen, mahasiswa untuk mata kuliah spesifik tersebut ya, yaitu TF2205. Kemudian ini bisa diabaikan, ini untuk robot, dan ini everyone. Everyone bisa kita tinggalkan, karena ini standar. Nah, pertama-tama adalah role dosen. Peran dosen, kenapa saya membuat peran dosen? Karena bisa jadi server ini nanti akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen lain. Nah, itu sangat mungkin. Jadi ini saya aturnya seperti ini. Saya centang semua ke hijau semua, kecuali priority speaker. Jadi priority speakernya saya tidak menggunakan push to talk, tapi hanya activity. Nanti kita akan sampai sana. Kemudian untuk mahasiswa saya atur seperti ini. Display role members separately from online members. Ya, saya ingin dia terpisah. Kemudian allow anyone to mention their role. Jadi gunanya kalau kita mention satu persatu orang kan tidak mungkin. Tapi jika kita
mention peran ini, maka seluruh orang yang berada di bawah peran ini akan merasa terpanggil dan masuk notifikasinya. Kemudian ini jangan dinyalakan administrator, karena mereka bukan administrator. Yang perlu kita nyalakan adalah misalkan change nickname. Jadi mereka boleh untuk mengganti nama panggilan mereka. Ini penting karena dalam proses perkuliahan saya tidak mau mereka menggunakan nama samaran atau nama panggilan. Saya ingin mereka menggunakan nama KTP. Jadi mereka diizinkan untuk change nickname. Agar nanti sewaktu-waktu saya minta tolong itu diganti namanya, bisa mereka ganti. Kemudian read text channels and see voice channel, otomatis iya ya, karena ini adalah hak bagi si peran ini, MHS 2205. Kemudian text permission, otomatis dia diperbolehkan untuk mengirim pesan, mengirim text to speech pesan. Kemudian embed links boleh dong, karena biasanya mereka akan mengirimkan tautan. Kemudian attach files, mengirim gambar, mengirim PPT, mengirim PDF, itu semua bisa. Read message history, iya. Kenapa? Karena jika dia baru masuk, dia harus bisa membaca percakapan di atasnya atau sebelumnya. Kemudian mention everyone, adhere and all roles. Ya, dia diperbolehkan. Menggunakan external emojis, iya. Karena kita nggak mau terlalu kaku juga ya. Jadi agar lebih santai, mereka boleh menggunakan emojis. Add reactions, ya, mereka boleh memberikan reaksi pada setiap pesan. Itu adalah fitur yang mungkin kalau seperti di Facebook itu kan ada reaction. Nah, itu. Kemudian ada voice permission. Mereka boleh untuk terhubung ya, boleh. Boleh bicara, boleh. Tapi untuk mematikan suara orang lain tidak boleh. Untuk mematikan speakernya orang lain tidak boleh. Memindahkan orang tidak boleh, dan seterusnya. Use voice activity bisa. Nah, saat ini saya gunakan ini push to talk. Ini adalah aturan saya untuk memastikan bahwa mereka tidak auto bunyi. Jadi seperti saya ini kalau misalkan bicara itu otomatis bunyi, direkam, otomatis bunyi, dan masuk ke dalam voice channel. Hal itu tidak boleh untuk mahasiswa, mereka harus menggunakan push to talk. Jadi kalau Anda belum paham push to talk itu apa, silakan lihat dulu video saya tentang push to talk di Discord. Kemudian priority speaker, mereka tidak dapat ini karena dia tidak butuh. Mereka tidak butuh prioritas. Yang diprioritaskan adalah si pembicara, penyaji, pemateri, atau dosen itu sendiri. Untuk go live, mereka juga tidak diperbolehkan, karena yang bisa mempresentasikan, berbagi layar, itu adalah dosen. Nah, dari sini misalkan, saya akan membagikan bagaimana cara membuat peran baru. Misalkan, bertambah memiliki kelas baru. Ternyata nama kelasnya MHS 2206. Alias TF2206. Ini saya sedang membuat peran untuk mahasiswa tersebut. Apakah bisa? Jadi settingannya kita buat sama aja. Kita buat sama dengan yang ini. Begini, kita udah berhasil membuat sebuah peran. Berikutnya, kita escape kembali ke halaman depan. Kemudian kita dari kategori belajar daring ini, klik tanda plus untuk membuat sebuah channel. Channelnya channel apa? Nah, kita buat kuliah TF 2206. Ini adalah sebuah private channel, di mana yang bisa menghadiri hanya peran MHS 2206, yaitu mahasiswanya. Create channel. Nah, yang saya buat ini adalah teks. Channel teks. Isinya hanya untuk pesan. Sementara, yang ini, gambarnya speaker, ini adalah untuk voice channel. Nah, pada teks ini, mahasiswa yang memiliki peran 2205 tidak akan bisa melihat TF 2206. Dan mahasiswa TF 2206 tidak akan bisa melihat TF 2205. Tetapi kita sebagai dosen, kita bisa melihat semuanya, yaitu peran administrator tadi. Sekarang masih kurang, kita perlu voice channel untuk TF2206. Maka kita buat voice channel, kuliah, TF2206. Ini juga kita set ke private channel, kemudian pilih perannya mahasiswa 2206. Seperti ini. Ini juga tidak bisa diakses oleh 2205. Seperti kita tahu, mahasiswa tidak semuanya
mengambil mata kuliah paket. Jadi mungkin ada yang masih mengulang mata kuliah semester lalu, sehingga dia tidak bisa mengambil secara lengkap untuk paket kurikulum semester ini. Nah, ini kita pisahkan seperti ini agar nanti ada order, ada keteraturan. Nah, berikutnya kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih edit kategori. Kita perlu memeriksa lagi tentang permission. Nah, permissionnya di sini masih ada yang kurang. Mahasiswa 2206 belum diatur. Nah, 2205 ternyata pengaturannya seperti ini. Ini kita buat sama aja. Mereka bisa read text, send messages, embed link, attach file, read message history. Nah, seperti ini. Ini sudah saya samakan antara 2205 dan 2206. Saya bisa jelaskan dari atas. Yang pertama, create invite. Yang berhak untuk membuat link undangan adalah dosen. Mereka tidak diperbolehkan. Maka di sini saya pilih di tengah, artinya adalah tidak diatur. Kemudian manage channel. Mereka bukan administrator, bukan ketua kelas, sehingga tidak kita izinkan untuk mengatur channel ini. Kemudian manage permission, itu juga halaman ini terlarang. Mungkin di bagian mereka ada pilihan pengaturan, tetapi permission-nya tidak muncul, karena ini tidak kita aktifkan. Kemudian manage webhooks, ini tidak perlu. Kemudian membaca teks pada channel, dan melihat voice channel, itu kita izinkan otomatis, karena tadi kita mau belajar daring melalui perkuliahan itu. Send messages, jelas harus bisa mengetik pesan. Kemudian untuk mengatur pesan tidak boleh. Kemudian ini sama, embed, attach, read message, ini udah saya jelaskan tadi. Kemudian voice permission-nya boleh mereka terhubung, bicara. Sudah cukup, go live-nya kita matikan. Mereka tidak bisa untuk stream layar atau display mereka. Yang bisa berbagi layar hanya dosen atau pemateri. Nah, biasanya untuk mengelola kelas, Anda akan memilih seorang ketua kelas. Maka Anda bisa memperkenalkan peran baru, yaitu ketua kelas. Maka kita pilih di pusat server. Jadi kalau saya bilang ini seperti ada lapisan ya. Ada ini namanya server, kemudian ini namanya kategori, di bawah kategori ada channel. Saya bilang server ini bisa dibilang tingkatnya mungkin tingkat prodi. Untuk pengelolaannya seperti itu. Bisa jadi ini server tuh server prodi, kemudian kategorinya adalah kategori terserah. Bisa, ini kan saya bilang ini tempat umum ya. Ada lagi mungkin ada peraturan, kemudian ini belajar daring, kemudian ada koleksi literatur ilmiah, kemudian ada lagi bimbingan skripsi dan tugas akhir, kemudian ada lagi bimbingan kerja praktik, kemudian ada lagi laboratorium, ada lagi laboran, dan seterusnya, atau ruang dosen, gitu kan. Misalnya kita buat lagi nih, kita create kategori, namanya adalah ruang dosen. Ini adalah private kategori yang bisa mengakses hanya seorang dosen dan tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Lalu kita buat untuk tempat percakapannya ya. Jadi apa ya? Nama text channelnya ngobrol dosen. Yang bisa masuk hanya peran dosen. Kemudian kita buat lagi voice channel. Ini untuk kalau misalkan dosen perlu rapat ya. Yuk rapat yuk. Oke, rapatnya kita menggunakan Discord. Itu juga bisa private channel. Meeting dosen. Jadi meetingnya jarak jauh ceritanya. Nah, ini udah cukup. Maka seperti ini nanti dosennya bisa menggunakan. Terus apa lagi? Kita buat kategori bimbingan tugas akhir. Bimbingan TA skripsi. Nah, ini lebih baik kita bikin perannya dulu, baru bikin kategorinya. Ini misalkan MHS TA, mahasiswa tingkat akhir, gitu kan. Kemudian display role separately, allow mention, create invite nggak boleh, send messages, embed link.
go live boleh ya, karena kadang-kadang mahasiswa tingkat akhir itu perlunya adalah presentasi. Jadi dalam kondisi semacam ini, mereka perlu untuk presentasi jarak jauh, laporan progres penelitian, laporan progres mengetik laporan skripsi, itu mereka bisa presentasi menggunakan go live. Kemudian voice activity ya, karena kita nggak mau merepotkan mereka, karena jumlah mahasiswa tingkat akhir otomatis lebih sedikit daripada seperti di kelas ya. Jadi kita izinkan mereka untuk menggunakan voice activity. Kita simpan. Kemudian kita akan membuat sebuah kategori baru, yaitu bimbingan TA. Begitu sajalah. Private category yang bisa masuk adalah mahasiswa TA. Ya, berhasil. Kemudian kita buat dua channel, yaitu text channel dan voice channel. Kenapa sih kita membuat pemisahan seperti ini? Karena text channel itu isinya teks. Jadi kalau Anda terbiasa menggunakan WhatsApp, itulah text channel. Tetapi WhatsApp kehilangan satu voice channel, dia tidak ada. Nah, di text channel ini kita kasih nama bimbingan. Misalkan private channelnya mahasiswa TA. Kemudian satu lagi voice channel. Nah ini misalkan presentasi. Kita kasih nama voice channelnya presentasi. Jadi mereka untuk laporan pekanan, laporan bulanan itu bisa menyampaikan hasilnya dari voice channel ini. Dan jumlahnya tidak terbatas. Oke, jadi saya sudah membuat cukup lengkap ini ya. Untuk bisa dibilang ini untuk satu prodi bisa. Ini tinggal ditambah belajar daringnya untuk mata kuliah lainnya. Ini kalau bisa lebih diatur lagi, belajar daringnya bisa dipisah-pisah. Jadi kalau misalkan dibagi per kuliah misalkan, ini juga bisa edit kategori. Nama belajar daringnya diganti. Kuliah TF 2205. Oke, kemudian kita buat baru. Create kategori kuliah TF 2206. Nah, ini kita batasi seperti ini. Ini tadi yang belum ini. Ini belum disetting permissionnya untuk siapa. Nah, ini tinggal kita drag untuk masuk ke sini. Begini. Jadi ini udah kita set up seperti ini. Oh, ini salah ini. Kuliah TF 2205 ini permissionnya tidak boleh ada ini. Ini kita hapus. Remove. Kemudian everyone tidak bisa kita hapus. Ini saya sendiri. Oke. Di sini edit kategori, cek permissionnya. Bagaimana permissionnya mahasiswa? Nah, sepertinya ini belum diatur. Tentu saja mereka boleh kirim pesan, embed attach, read message, speak boleh dong, voice activity nggak boleh. Ini harus push to talk mereka nanti. Kemudian go live nggak boleh, berarti speaker nggak ada. Oke, save changes. Ya sudah. Ini kita sudah punya dua kelas. Ada ruang dosen, ada bimbingan TA, ada ruang umum. Ini semua orang bisa ada di sini. Kita cek permission ya. Permissionnya adalah untuk everyone. Jadi semua orang bisa ada di sini. Nah, jadi kita sudah mengatur server kita, yang mana ini sebenarnya layak untuk satu prodi ya. Jadi tidak perlu setiap dosen membuat satu server. Otomatis pekerjaan untuk mengatur sana-sininya terlalu banyak. Nah, saya kira Anda perlu mengeksplor lebih lagi terkait pengaturan-pengaturan di sini. Jadi, ini sangat perlu dieksplor kembali. Saya baru explore overview. Ini adalah nama server kita. Terus bisa diberikan logo server. Lokasi servernya ada di Singapura. Adanya yang paling dekat ya di Singapura. Kemudian ada roles, kita kasih warna ini. Kemudian ada emoji, saya tidak pasang emoji apa-apa.
moderation, audit log, integration, webhooks, widget. Nah, kemudian ini adalah peserta mahasiswa saya yang sudah saya beri peran. Ya, misalkan nih Sari Purba diberikan peran untuk kelas 2205. Nanti tinggal saya bagikan invites. Kan saya tadi membuat sebuah kelas. Nama kelasnya kan kelas TF2206. Maka saya perlu membuat invite people. Nah, di sini nanti ada kode yang bisa Anda copy, kemudian hasil kode tersebut dikirimkan ke mahasiswa kelas TF2206. Satu persatu mereka akan bergabung. Ketika mereka bergabung, jangan lupa untuk mengatur role-nya. Jadi, role-nya harus diberikan tanda plus, kemudian pilih mahasiswa 2206. Seperti ini misalkan. Nah, misalkan mahasiswa ini ternyata memang mengambil 2 kelas, maka dia memiliki 2 peran. Kalau misalkan dia ngambil 5 kelas, maka dia memiliki 5 peran. Satu lagi, biasanya untuk pengaturan ini Anda akan membutuhkan ketua kelas. Maka saya sarankan, buatlah satu peran baru, yaitu ketua kelas. Misalkan ketua kelas. Pertanyaannya adalah, ketua kelas ini bisa mengatur kelas tertentu kan berarti. Jadi ada ketua kelas 2206, ada ketua kelas untuk 2205. Untuk itu kita perlu membagi ini. Jadi ketua 2205. Begitu dulu ya. Oh, display role members separately kayak nggak perlu, tapi boleh di allow anyone to mention. Kemudian dia diperbolehkan untuk manage channel. Channel tuh beda ya. Ini ada server, role, channel. Kalau channel tuh berarti kelasnya itu sendiri. Jadi kelas kita kan namanya tadi TF, kuliah TF220 berapa gitu. Kick members boleh ya. Band members boleh ya. Manage nickname, nah ini boleh. Jadi misalkan, tolong ketua kelas perbaiki nama teman-temannya sesuai KTP dan KTM. Misalkan seperti itu. Manage emojis, boleh ya, biar seru. Karena komunikasi sekarang itu butuh yang lebih berwarna dan kreatif. Read text, send messages, ini embed link, boleh attach, boleh read message, boleh ini boleh bicara. Mute members boleh. Jadi kalau misalkan lagi kuliah, kemudian ada yang berisik gitu kan, bukan karena dia berisik, tetapi karena mungkin tempat dia berada itu dekat sama kendaraan bermotor gitu kan. Wah, tolong itu di-mute. Nah, bukan kita, karena kita fokus sama ngajar, kita minta tolong sama ketua kelas untuk mengatur itu. Different members, oh jangan. Move members, jangan. Voice activity, mereka tetap push to talk sih. Priority speaker, tidak boleh. Go live, tidak boleh. Oke, save changes. Oke, jadi sekarang kita sudah punya ketua kelas untuk 2205. Nah, sekarang mana kelas 2205? Kita klik kanan, edit category, permission-nya kita tambahkan ketua kelas. Kita klik plus, ketua 2205. Nah, sekarang dia sudah masuk ke dalam sini dan bisa kita berikan. Nah, ini kok pengaturannya kok jadi abu-abu? Sebetulnya ini abu-abu karena sudah diatur di pusat. Pusatnya kan di server. Jadi kita tidak perlu mengatur ulang 2 kali perannya. Di sini sudah ada ketua 2205, sehingga tidak perlu diatur kembali di level kategori atau channel. Di sini tidak perlu. Tapi kalau tidak yakin dan ternyata, Pak, saya sudah masuk sebagai ketua kelas, sudah masuk di kelas, kok nggak bisa ngomong? Nah, ini coba send messages-nya dijadikan hijau. Tapi saya kira tadi sudah cukup kok, sudah aktif. Oke, jadi ini sudah cukup rumit. Jadi kalau Anda ingin melihat aplikasi dari perkuliahan ini, saya sudah mengunggah video, judulnya kalau nggak salah, Kuliah Pekan 10 untuk mata kuliah TF2205. Anda bisa menyaksikan di sana, saya membuka sebuah kelas, kemudian materinya bisa diabaikan. Di pertengahan itu saya melakukan presensi juga, presensi online, itu juga bisa diperiksa. Jadi periksa aja video itu, kuliah pekan 10, mata kuliah sistem digital dan mikroprosesor.
Mungkin itu saja. Jika ingin lebih banyak mengeksplor, bertanya, Anda bisa komentar di bawah. Jika saya tahu, saya akan berusaha menjawabnya. Itu aja dari saya. Semoga tips ini bermanfaat untuk penyelenggaraan kuliah online Anda dimanapun berada. Saya Rifki Ikhwanuddin dan sampai jumpa di video-video berikutnya.